Saudara-saudara, jemaat yang ada dan kita yang hadir, dan begitu juga jemaat yang mendengarkan di tempat masing-masing, sama-sama kita membuka kitab Bilangan pasal yang ke-14. Saya akan menyampaikan firman Allah dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14, dan saya ambil yang sangat penting saja untuk jemaat, bahkan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Harapan saya, jemaat yang memberi perhatian, yang mungkin mendengar lewat saluran yang ada, sementara tinggal di rumah, saya harap juga firman ini dapat memberkati saudara. Bilangan pasal yang ke-13. Saya akan baca beberapa ayat dari ayat ini untuk kita dulu. Sesudah itu saya akan menjelaskan kepada kita. Atau mari kita sama-sama membaca supaya lebih baik begitu. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Akhir hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan keadaan orang Israel, kabar khusus tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Kita perhatikan di dalam ayat ini adalah laporan daripada 12 pengintai kepada Musa. Dan laporan itu, kalau kita ambil kesimpulan, langsung dibagi dua. 2 orang berkata lain, 10 orang berkata lain. 2 orang berkata, kita akan mengalahkan penduduk yang ada di seberang. Tetapi yang 10 berkata, tidak, mereka lebih kuat. Bahkan dikatakan mereka berkata-kata hal yang tidak baik. Sebab langsung mereka memberikan komentar, orang-orang di sana biasa memakan manusia. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang besar-besar dan tinggi-tinggi. Dan kita ini bagaikan belalang. Saudara pun dikasihi oleh Tuhan. Kalau saya langsung ambil penerapan daripada ayat ini, keadaan kita di Indonesia sekarang ini yang sangat begitu memberikan aneka ragam pembicaraan orang, dapat kita tempatkan seperti itu. Walaupun memang sangat berbeda. Sangat berbeda. Perbedaannya apa? Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.
Langsung kita mengambil kesimpulan, kalau tanah itu dijanjikan oleh Tuhan, tidak mungkin tanah itu atau tidak mungkin perjanjian Allah itu salah. Tetapi yang saya maksud, ada persamaannya dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi sekarang, adalah menyikapi keadaan yang sangat mengganggu perjalanan negara kita ini. Bahkan bukan hanya orang-orang dunia, pendeta-pendeta pun hari-hari ini memberikan komentar yang sangat beragam. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita menyikapi keadaan-keadaan di sekitar kita. Bagaimana cara kita menghadapi keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita hari-hari ini? Itu akan dapat menentukan perjalanan hidup kita di hari-hari mendatang. Kita tidak tahu apa yang terjadi sekarang tanggal 25. Kalau bahasa Alkitab, jangankan satu hari ke depan, satu langkah ke depan pun kita tidak tahu. Itu memberikan nasihat kepada kita bahwa manusia itu adalah manusia yang sangat penuh dengan keterbatasan. Apalagi memperhitungkan umpamanya bulan yang akan datang, minggu yang akan datang, apalagi mungkin tahun yang akan datang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, kalau saya baca di grup tentang penafsiran Wahyu pasal yang ke-6, dan ini menempatkan adalah bela sampah dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, saya tidak akan lari kepada keadaan di sekitar kita. Saya tidak perlu memperkaruh pikiran daripada jemaat, pikiran kita yang sore hari dengan hal-hal tersebut. Memikirkan kehidupan ini saja kadang-kadang kita sudah pusing. Memikirkan pekerjaan kita sudah pusing. Memikirkan ekonomi kita sudah bingung. Orang yang berkeluarga memikirkan anak-anak juga sudah bingung. Kami hamba-hamba Tuhan memikirkan pelayanan juga sudah bingung. Mau diapakan? Umpamanya contoh, kalau peristiwa ini terjadi berkepanjangan, apakah terus kita beribadah dengan pola seperti ini? Ini membuat kami hamba-hamba Tuhan jadi bingung apa yang harus kita kerjakan. Tetapi sore hari ini, mari kita perhatikan di dalam firman Allah. Apa yang harus kita lakukan, atau apa yang harus kita sikapi di dalam menghadapi keadaan-keadaan yang akan datang. Yang pertama, dari pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, saya langsung menghubungkan dengan pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Saya melompat kepada pasal 14 ayat 6 sampai 9. Demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu
dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita dari pembacaan firman ini. Sekali lagi, saya tidak perlu menyinggung tentang komentar yang 10 orang. Tetapi dari pasal 13 ayat 30 ada sesuatu yang menyenangkan, atau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di sana. Demikian kata Kaleb, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb berkata, kita pasti mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Kita pasti menduduki. Kalau kita baca di dalam pasal 14, negeri itu dikatakan luar biasa baiknya. Luar biasa baik. Dan Kaleb berkata, kita pasti menduduki negeri itu. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama-tama, kalau kita langsung melihat kepada perjanjian Tuhan bagi orang-orang yang percaya, kalau langsung saya katakan kepada kita, negeri yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya, dikatakan bukan negeri di dalam dunia ini, bukan. Negeri yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya bukanlah terbuat daripada tanah dan dari berbagai macam hal yang sifatnya dunia. Tapi negeri yang Tuhan janjikan kepada kita adalah negeri Yerusalem baru, dikatakan. Atau sering dipergunakan adalah surga. Dikatakan oleh Kaleb, kita pasti masuk ke sana. Ini yang saya ingin tekankan yang pertama kepada kita. Ayo, mari kita bangun atau kita belajar selalu mempergunakan kata-kata yang membangun iman kita, membangun iman orang lain, memberkati iman kita, memberkati iman orang lain. Hari-hari ini sangat susah kita menemukan orang-orang seperti ini. Mungkin di dalam perjalanan kita tidak terlalu banyak berinteraksi. Tetapi kalau saya berkata secara khusus kepada jemaat yang ada di rumah yang mendengar, tatkala mungkin berinteraksi dengan bapak di kantor yang lain, ibu-ibu di pasar mungkin, atau di rumah dan sebagainya, yang kita dengar adalah keluhan-keluhan. Singkat cerita, yang diceritakan adalah kesusahan, permasalahan, persoalan, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang seolah-olah kita menjadi tempat untuk mencurahkan berbagai macam penderitaan daripada orang-orang tertentu. Dan kita ada di situ. Bagaimana sikap kita? Apakah kita terhanyut? Apakah kita ikut terlibat? Iya, ya betul, Bu. Betul, Bapak. Betul, Mas. Betul, Mbak. Hari-hari ini pahit. Hari-hari ini susah. Dan kalau ada jemaat seperti itu, dan kalau kita pun jadi seperti itu, maka saya pastikan saudara tidak bisa menjadi berkat. Orang akan berkata, ya bodoh aja kalau begitu. Orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bodoh aja kalau begitu.
Kristen atau bukan orang Kristen. Bodoh aja kalau begitu. Bapak Ibu ke gereja, saya tidak ke gereja. Bodoh aja. Sebab nada isi pembicaraannya bukanlah isi yang memberkati. Kata-katanya keluhan-keluhan saja. Mungkin ada istri yang mengeluh tentang perilaku suami. Mungkin ada suami yang berkeluh dengan perilaku istri. Ada bapak ibu mungkin berkeluh kesah dengan perilaku anak-anak. Ada anak-anak yang berkeluh kesah dengan perilaku orang tua. Sahabat berkeluh kesah dengan perilaku sahabat-sahabat yang lain. Teman kuliah, teman sekolah dan sebagainya. Dan kalau itu tidak ada bedanya kita dengan orang yang tidak percaya. Tidak ada bedanya kita dengan yang 10 orang itu. Tidak ada bedanya. Nah sekarang sore hari ini, ayo mari kita tampil beda melalui perkataan-perkataan yang memberkati. Mari kita tampil beda melalui perkataan-perkataan yang menghiburkan. Mari kita tampil beda dengan perkataan-perkataan yang memberi semangat untuk orang, sehingga orang berkata haleluya. Betul, kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita menjadi orang Kristen, kita selalu mengucapkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang positif, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang memberikan sukacita kepada orang lain. Itulah yang dikerjakan oleh Kaleb. Dia tidak terpengaruh dengan 10 orang, bahkan hanya bukan 10 orang. Kita tidak tahu berapa banyak orang Israel waktu itu yang mulai menteror dia. Di sekitar kita, mungkin kita mendengar kata-kata itu. Ada kalimat di WA yang agak sedikit menggelikan saya. Kalau gempa disuruh orang keluar, dengan corona disuruh orang tinggal di dalam. Langsung dikatakan, kalau satu hari gempa keluar, corona masuk, bingung orang dan sebagainya. Gempa lari keluar, datang corona masuk lagi, gempa keluar, corona masuk lagi. Itulah dunia. Itulah dunia. Tetapi di dalam Tuhan, ayo, biarlah perkataanmu menjadi perkataan yang memberi semangat. Perkataan-perkataan yang memberi penghiburan. Jangan hanyut, jangan ikut dengan kata-kata orang. Walaupun 10 orang, mungkin ribuan orang di sekitar ngomong macam-macam dan sebagainya. Tapi tampillah dengan kata-kata yang memberikan kekuatan. Itulah yang pertama yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita menuju kepada pasal 14. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, dia katakan begini. Yosua dan Kaleb memberi nasihat. Yang kedua, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita lakukan hari-hari ini, apa yang dimaksud memberontak itu? Sangat sederhana mungkin. Kita secara lahir, secara kenyataan mungkin tidak memberontak kepada Allah. Tetapi di dalam hidup kita kadang-kadang, walaupun tidak kelihatan di luar, tetapi sebenarnya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ada benih-benih pemberontakan. Apa yang saya maksud dengan Kaleb dan Yosua berkata, jangan kita memberontak kepada Allah. Kalau kita mundur, dimulai dari Keluaran pasal 13. Dan kalau Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan di dalam pasal yang ke-14 ayat seterusnya, Tuhan berkata begini kepada Musa. Musa, sebenarnya saya mau binasakan saja bangsa ini.
Sebab mereka sudah 10 kali memberontak kepada. Sudah 10 kali. Lalu Musa berkata begini, Tuhan, apa nanti kata orang lain? Oh, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan karena tidak sanggup membawa ke tanah Kanaan, tidak sanggup membawa ke tanah yang dijanjikan, maka dibunuhlah mereka semua di padang belantara. Dan Musa berkata, Tuhan adalah panjang sabar. Mulai keluar dari tanah Mesir sampai sekarang ini sudah mendekati tanah Kanaan, kami sudah menikmati pengampunan daripada Tuhan. Kami sudah berulang kali melakukan pemberontakan, tapi Tuhan sudah mengampuni. Oleh sebab itu Tuhan adalah Allah yang panjang sabar, besar kasih setia. Ampunilah bangsa ini. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, baik Musa, saya ampuni. Saya ampuni mereka karena kamu meminta. Wah, buat saya ini sesuatu yang sangat hebat buat kami hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara perhatikan, Tuhan mengampuni mereka itu bukan karena permintaan orang Israel. Saya coba tunjukkan ayat itu kepada kita. Betapa Allah mengasihi atau berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bagaimana Allah mengampuni kesalahan orang Israel melalui doa daripada Musa tersebut. Di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-20, ayat kita baca bersama-sama. Ini ayat sangat bagus, terutama buat kita yang belajar mau melayani Tuhan. Pasal 14 ayat 20, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Sudah coba pikir, kita tidak tahu berapa banyak orang Israel, tapi hanya karena permintaan doa seorang hamba Tuhan, seperti Tuhan langsung gagalkan rencananya untuk membunuh mereka. Saya ingin katakan kepada kita yang mau belajar melayani Tuhan, doamu itu berharga di pemandangan Tuhan. Doa pelayan Injil itu berharga di pemandangan Allah. Saudara amati ini. Aku ampuni mereka semua karena permintaan daripada Musa. Tapi Tuhan katakan begini, Musa, karena 10 kali mereka sudah memberontak, yang 20 tahun ke atas itu semua akan mati di padang belantara, kecuali Kaleb dan Yosua. Musa tidak berikan komen. Yang kedua, Yosua dan teman-teman mengintai tanah Kanaan itu selama 40 hari. Sekarang, walaupun sudah dekat sebetulnya, walaupun sudah dekat, saya tidak bawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tetapi mereka akan beridar-idar di padang gurun ini selama 40 tahun. 1 hari, 1 tahun. Musa tidak memberikan komentar apa-apa. Sebab yang diminta oleh Musa pengampunan. Saudara-saudara, sekarang kita masuk kepada pokok tadi. Jangan memberontak kepada Allah. Apa yang dimaksud jangan memberontak kepada Tuhan? Memberontak kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang sering menentang firman Allah, menentang firman Tuhan. Saya berharap agar jemaat yang hadir sore hari ini, jemaat yang mendengar firman Allah ini, sementara engkau ada di rumah,
buang dari hidupmu, buang dari pikiranmu perlawanan-perlawanan, rasa menolak akan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang katakan pemberontak-pemberontak. Jangan. Itu yang ditekankan oleh Kaleb dan Yosua. Jangan berontak. Hari-hari ini tidak mudah gereja Tuhan, tidak mudah orang percaya, tidak mudah orang-orang Kristen mempercayai firman Allah yang sangat begitu banyak firman yang mustahil rasanya. Sangat begitu banyak. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, perjalanan orang Israel dari tanah Mesir, itu sangat banyak firman Allah yang sangat mustahil. Tidak mungkin rasanya. Tidak mungkin. Coba, andai kata saudara ingat, kalau kita mundur kepada Bilangan pasal 11. Waktu itu bangsa kacauan dikatakan berontak kepada Musa dan berkata, Musa, masa kami hanya makan manna ini saja? Bosan. Sehingga mereka mulai berdusta, mulai berbohong. Kami di Mesir makan bawang merah, bawang putih dan lambu dan sebagainya. Padahal itu adalah bohong sama sekali. Akhirnya Tuhan katakan kepada Musa, Musa, saya akan beri mereka makan daging. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 10 hari, tapi 1 bulan penuh. Tuhan katakan, emang Musa berkata begini, Tuhan, bagaimana Tuhan mengadakan daging untuk bangsa yang begitu banyak, 600.000 laki-laki? Langsung Tuhan berkata kepada Musa, Musa, masakan tangan Tuhan tidak cukup kuat. Akhirnya Musa berkata, oke, 1 bulan penuh mereka makan daging. Bahkan Alkitab berkata, ada di antara mereka saking rakusnya, kata-kata ini tidak enak. Tetapi dikatakan di dalam Bilangan pasal 11 itu, ada di antara mereka saking rakusnya, belum sempat daging itu ditelan, sudah keluar dari hidup mereka. Dan mereka yang rakus itu dikatakan mati di situ. Saudara-saudara, itu sesuatu perbuatan Tuhan yang tidak mungkin rasanya. Tidak mungkin. Kalau kita perhatikan, burung puyuh itu dikatakan 2 hasta tingginya. Mereka mengambil sepuas-puasnya. Saudara-saudara, ada begitu banyak sekarang orang-orang percaya baca firman Allah, miliki Alkitab. Bahkan mungkin juga teman-teman saya hamba-hamba Tuhan. Ada yang berbicara tentang Allah yang ajaib. Ada yang berbicara tentang Allah yang besar. Ada yang berbicara tentang Allah pelindung. Ada yang berbicara Allah pembuat mujizat. Tetapi di satu sisi banyak mereka sebenarnya yang tidak lagi mempercayai firman. So hari ini jangan kita memberontak kepada Tuhan. Itu pemberontakan. Itu pemberontakan yang kecil. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang mulai belajar mengikuti akan perintah Tuhan. Jangan ada di dalam hati kita pemberontakan, perlawanan kepada firman Allah. Memang mustahil. Kalau umpamanya kita katakan hari-hari ini
Apakah Tuhan bisa membedakan anak Tuhan dengan anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan hari-hari ini? Apakah mungkin Tuhan bisa membedakan anak-anak Tuhan yang setia dengan orang-orang anak Tuhan yang tidak setia? Tetapi kalau kita baca Maliaki pasal yang ketiga, Tuhan dapat membedakan itu. Itu sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu kepada kita pada sore hari ini, mari jangan ada pemberontakan di hati kita, supaya kita dapat masuk ke tanah perjanjian itu. Yang ketiga, apa yang Tuhan katakan? Janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Jangan berhenti di situ. Kenapa Yosua berkata begitu? Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi orang-orang Kanaan, yang menaungi, yang menolong orang-orang Kanaan sudah tidak ada. Yosua dan kawan berkata, kita akan telan mereka habis karena pelindung mereka tidak ada. Kalau khotbahnya Noni kemarin tentang penjaga, penjaga itu melindungi, membentengi, menaungi, bahasa seperti menerang begitu. Itulah sebabnya dikatakan oleh dia melihat tidak ada lagi yang melindungi bangsa ini, tidak ada, tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini perlu kita miliki, perlu kita miliki. Iblis itu adalah musuh yang sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kuasa kegelapan itu musuh yang sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Coba kita baca ayat itu. Untuk menghayati ini tidak mudah. Tetapi itulah sebabnya Kaleb dan Yosua berkata seperti itu. Dan kata-kata ini sudah diangkat menjadi nyanyian di dalam banyak hal. Jadi kita baca pasal 91 dari Mazmur ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di bawah siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Gak mudah ini kan? Tiada pernah ku ragukan, walau 1.000 rebah di sisimu. Memang tidak mudah. Tetapi dari perjanjian Tuhan, kenapa? Karena yang melindungi orang Kanaan itu sudah tidak ada. Yang melindungimu, yang melindungiku, itu Allah pencipta serba sekalian. Itu sesuatu yang sangat begitu mengherankan. Pertanyaan sederhana, kalau dia melindungi kita, kalau dia betul-betul membungkus hidup kita, kalau ada masalah, kalau ada angin ribut, yang mengalami angin ribut itu siapa? Bukan kita. Tapi yang membentengi kita ini yang kena terlebih dahulu. Pertanyaannya, yang membentengi kita ini bisa ditembus apa tidak? Yang membentengi kita ini bisa runtuh apa tidak?
keyakinan daripada Kaleb, keyakinan daripada Yosua. Mereka melihat dengan mata iman. Wah, nggak ada artinya. Itu sama saja sebenarnya kalau kita baca di dalam Yosua waktu dua pengintai masuk ke rumah Rahab. Rahab bersaksi, Tuhan, semangat kami sudah hilang. Semangat kami sudah patah sebenarnya. Begitu kami mendengar bagaimana Allahmu mengalahkan raja-raja. Oleh sebab itu kepada kita yang hadir sore hari, ayo, yang melindungimu, yang melindungiku adalah Allah semesta segala alam. Mari kita yakini, kita pegang. Yang terakhir di dalam pasal 14 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata-kata Immanuel itu bukan hanya sekedar tertulis. Kata-kata Allah beserta dengan kita, harapan saya bukan hanya sekedar tertulis. Coba saya tunjukkan kepada kita kunci keberhasilan daripada Yusuf di dalam menghadapi tekanan hidup yang amat berat. Apa toh kunci keberhasilannya dia? Ayo mari kita baca. Sebenarnya bukan hanya di dalam ayat itu, saudara boleh baca mulai pasal 37. Tapi yang kita baca pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Haleluya. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Inilah kunci sukses daripada Yusuf. Saudara perhatikan, abang-abangnya kan menekan dia, hanya adiknya yang tidak. Orang tuanya pun sempat, mana mungkin kami harus menyembah kamu. Terus diperjualbelikan, dimasukkan ke sumur dan sebagainya, difitnah, masuk penjara dan sebagainya. Yang membuat dia sukses adalah karena Tuhan menyertai dia. Ini yang menjadi persoalan hari-hari. Ada begitu banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin andai kata pemerintah hari-hari ini, ayo perkuat ibadah. Saya punya asumsi, setiap anggota gereja yang tidak pernah beribadah hari-hari ini akan berbondong-bondong ke gereja. Ayo, semua orang ke masjid, umpamanya, yang tidak pernah sholat, itu mereka akan datang. Sebab mereka sangat takut. Saudara-saudara, saya tidak tahu jemaat Maranatha, walaupun mereka tidak mendengarkan firman Allah pada sore hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak mereka
yang mengikuti ibadah live melalui A atau melalui Facebook. Kalau saudara bertanya, apakah jemaat Maranatha Tuhan sertai hari ini? Kalau saudara bertanya kepada saya sebagai kepala, saya katakan, ada banyak jemaat Maranatha yang hari-hari ini kelihatannya beribadah, tapi sebetulnya bukan Tuhan menyertai mereka. Bukan. Sebab kalau kita perhatikan, apalagi kalau kita amati perjanjian baru, apa artinya Immanuel itu? Itu sangat berbeda dengan pemahaman kita sehari-hari. Sangat berbeda. Apa artinya Immanuel itu? Bukan hanya sekedar Allah memberitahukan kepada Yusuf namanya Yesus, Immanuel di dalam bahasa Arab. Bukan. Bukan. Coba kalau kita perhatikan umpamanya, coba kalau kita amati Roma pasal 8 ayat 31. Tolong Hasta baca lagi. Roma pasal 8 ayat 31. Saudara perhatikan baik-baik. Roma pasal 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31, begini firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kamu, jika Allah menyertai kamu, siapa yang bisa melawan kamu? Siapa? Tidak ada. Tapi nyatanya hari-hari ini banyak orang Kristen menjadi pecundang, bukan menjadi pemenang. Bahkan banyak anak-anak Tuhan kalah dan kalah dan kalah dan kalah dalam banyak hal. Bukan mengalah. Kalau mengalah bagus, kalah. Ada banyak yang jadi pemenang-pemenang, tapi itu hanya omong kosong. Sore hari ini Kaleb berkata, Tuhan menyertai kita. Itulah yang membuat kita dapat masuk di tangan Kanan. Kalau Tuhan menyertai saudara, kalau Tuhan menyertai saya, kalau Tuhan menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah mendengarkan firman ini, yakinlah engkau pasti menang menghadapi hal-hal. Tidak ada yang dapat mengalahkan saudara, tidak ada. Kekuatan apapun tidak dapat mengalahkan saudara. Sebab Tuhan adalah Allah di atas segala-galanya. Dan Dia sudah menang atas segala-galanya. Bahkan firman Allah katakan, hai maut, di mana senangmu? Tidak ada yang dapat mengalahkan. Karena kita adalah milik daripada Tuhan. Sore hari ini, itulah yang saya akan ambil kepada kita dari Bilangan pasal 13, pasal 14. Saya berdoa, saya berharap agar kita yang hadir sore hari ini, jemaat yang mendengarkan firman Allah, ayo berdoa bersama-sama dengan kami, walaupun engkau ada di rumah. Saya tentu tidak berharap bagi mereka yang mungkin jalan-jalan. Firman ini bukan untuk mereka. Walaupun mungkin ada di antara mereka yang melihat acara ini, tapi khotbah saya bukan untuk mereka. Khotbah saya bagi jemaat mungkin yang tinggal di rumah mendengarkan firman Allah, beribadah. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita